Horas, horas, nggak lagging semoga ya. Oke pemirsa, kita review lagi ya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di rezim Joko Widodo ya mulai 2014 sampai 2024. Kita tidak lupa ya. Pertama kita bahas tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ya, betapa menyedihkan 135 orang tewas, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab, hanya polisi kelas kroco. Ya, 135 orang tewas, hanya yang bertanggung jawab bahkan bukan Kapolres atau Kapolresta, bahkan bukan Kapolda atau Kapolri. Seharusnya dengan tragedi semacam itu, ya, kalau di negara maju, ya, maka bukan hanya Kapolres atau Kapolda, Kapolrinya pun malu harusnya dan mundur. Tetapi inilah di Indonesia, ya, Kapolrinya harusnya mundur. 135 orang tewas, ya, tidak bisa. Sekarang orang sudah lupa, ya, karena mungkin bukan keluarganya, ya, tetapi itulah, ya, Joko Widodo ketika ditanyakan itu sambil tertawa pula itu orang, ya. Ya, mungkin karena ijazahnya dari pasar pramuka, ya udah terbiasa seperti itu. Ya, 135 orang tewas karena apa? Karena ditembakkannya gas air mata. Ya, ditembakkannya gas air mata meskipun itu sudah dilarang oleh aturan FIFA. Tidak boleh, bukan saja menembakkan, membawa gas air mata pun tidak boleh. Ya, harusnya Kapolri saat itulah yang paling bertanggung jawab karena melanggar SOP. Ya. Kapolrinya saat itu siapa sih? Sudah Listio Sigit Prabowo, ya. Ya, benar-benar, ya, nanti kalau ada waktu kita akan mampir ya ke Stadion Kanjuruhan, Malang. Ya, 135 orang tewas dan negara ini sepertinya biasa-biasa saja, ya. Ya. Dan ada video CCTV di gerbang berapa itu dan di parkiran itu. G13 ya. Itu hilang. Kalau nggak salah durasinya 2 jam 30 menit atau 3 jam itu ya. Itu hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya polisi. Pasti itu. Siapa lagi yang menyita? Polisi. Jadi polisi ini sudah terbiasa selama rezim Joko Widodo ya menjadi parcok, ya, partai coklat. Apapun kemauan Jokowi itu dimaui, disetujui, diiyakan. Ya, padahal bayangkan 135 orang tewas, ya. Ya, pada 1 Oktober 2022, ya, 2022, itu Kapolrinya sudah Listio Sigit Prabowo itu, ya, nggak tahu malu, ya. Harusnya kalau di negara maju ada malunya dikit manusia, tapi orang itu nggak pernah tahu malu itu, ya. Harusnya mundur, minta maaf kepada rakyat. Tapi inilah, kalian lihat sampai sekarang, ya, sudah 4,5 tahun tetap jadi Kapolri. Dan salahnya Pak Prabowo Subianto, kenapa nggak langsung diganti, ya? Atau mungkin ada utang budi pemenangan Pilpres atau apa, ya? Kita nggak tahu deal-deal di belakang itu, ya. 135 orang tewas, ya. Bukti CCTV justru dihilangkan.
Tragedinya itu di pintu atau gate 13 dan 14 seperti kuburan massal. Ya. Banyak anak kecil, banyak perempuan meninggal. Terdengar ya pada saat itu akibat ditembakkannya gas air mata oleh polisi, berlarianlah, berhamburanlah orang khususnya di pintu 13 dan pintu 14 seperti kuburan massal, banyak anak kecil, banyak perempuan meninggal. Ngeri ya. Suara itu berasal dari para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Salah satu insiden paling mematikan di dunia ya dalam beberapa dekade terakhir. Terdengar jeritan, "Tolong, tolong." Pandangan mata saya seolah-olah korban di depan mata. Baru semalam bisa tidur, kata Dadang kepada wartawan di Malang, Eko Widianto, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Ya. Mengerikan ya, di zaman Joko Widodo banyak sekali ya. Nggak ada rasa kemanusiaan, ditanya nanti dulu. Katanya gitu, ada videonya itu ya. Ya nanti dulu, sambil ketawa cengengesan kayak gitu. Ya. Presiden apa kayak gitu. Ya, ya pantas kalau itu presiden ijazah palsu dari Pasar Pramuka, Salemba, seperti yang diceritakan secara sangat detail oleh Betor Suryadi ya. Ngeri. Dan seolah-olah Republik ini lupa dengan berjalannya waktu, harusnya presiden berikutnya ini harus menginvestigasi ulang ini ya. Siapa yang memerintahkan ya? Siapa yang memerintahkan membawa gas air mata itu ke stadion itu? Apakah untuk menutupi kasus Verdi Sambo karena beririsan waktunya ya? Apakah untuk menutupi kasus Verdi Sambo saat itu? Ya. Parah memang polisi ini. Pintu 13 seperti kuburan massal, banyak anak kecil, korban kebanyakan perempuan, saya tak kuat katanya. Dari 125 orang yang tewas dalam kecelakaan itu, 32 di antara mereka adalah anak-anak. Yang termuda adalah balita berusia 3 atau 4 tahun, kata Nahar kepada BBC News Indonesia. Nahar ini adalah pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, jadi yang paling kecil itu, yang tewas ya, 3 atau 4 tahun itulah yang paling muda. Ngeri ya. Sementara para termul selalu memuja-muji si Jokowi ini. Apapun faktanya, tetap aja. Bingung saya ya, hanya untuk 500-400 perak kau hidup. Nggak ada rasa kemanusiaanmu. Ya. Barisan sakit hati lah. Aduh, parah. Inilah penegakan hukum yang hancur-hancuran di zaman Joko Widodo. Ya. 135 orang tewas. Tidak tahu kita siapa yang memerintahkan dibawanya gas air mata itu dan ditembakkan. Padahal itu sudah melanggar aturan FIFA. 135 dan negara ini move on. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun ya. Mungkin karena bukan keluarganya. Jadi gampang melupakan. Ini harus diusut ulang ini, ya. Harus dicari rantai komando tertinggi ya di kepolisian itu. Siapa yang memerintahkan membawa gas air mata, terus sampai berhamburan orang-orang saling pijak, saling apa, akhirnya tewas ya khusus terutama di gate atau pintu berapa itu? Pintu 13 ya. Pintu 13 dan 14. Dan saksi
sejarah ya, pintu 13 itu sudah direnovasi katanya ya, untuk menghilangkan jejak sejarah seperti yang terjadi di KM 50 ya. Rest area KM 50 itu dibongkar, sama seperti Pasar Pramuka terbakar katanya. Terus gedung Kejagung dibakar ya. Jadi itulah ya, di zaman Joko Widodo ini pokoknya ceritanya harus bumi hangus. Ya. Parah sekali memang presiden presiden salam pramuka. Parah. Parcok ini hanya dipakai untuk kepentingan Jokowi. Jadi kesamaan semua ya. Kalau di Stadion Kanjuruhan direnovasi, kalau kasus KM 50, rest area KM 50-nya dibongkar. Alasannya lalu lintas lah, bla bla bla, macet. Padahal baru setahun berdiri. Ya. Baru setahun berdiri langsung dibongkar supaya tidak ada lagi jejak apapun. Itulah hebatnya Joko Widodo. Ya, Joko Widodo, untung aja sudah selesai itu orang. Bayangkan kalau orang kurapan seperti itu jadi presiden 3 periode. Bayangkan, ya. Bayangkan kalau orang semacam itu menjadi presiden 3 periode. Ya. Gila ya. Kasus KM 50, ya 6 orang anak manusia. Ya, pemuda, anak manusia dibantai, dibunuh, ya. Rest area KM 50 dibongkar, CCTV-nya 20 jam sebelum katanya putus, jejak darah tidak di polis line, terus data HP dan CCTV, ya, data HP yang masyarakat yang ada di rest area KM 50 saat itu disuruh hapus oleh oleh polisi, ya. Luar biasa polisi ini ya. Jadi apa nggak ingat mati ya polisi-polisi semacam itu ya. Saya bingung lihat mereka itu. Yang dipikirkan mungkin cuma jabatan, duit. Nanti kalau jabatan kuping tinggi nanti banyak uang ini, uang itu. Gak ada dipikirnya dia bakal mati. Ya itulah mungkin ya komunis ya. Gak dipikirkan dia bakal mati karena dia tidak punya Tuhan. Ya. Aduh, parah hal ini. Ya. Terus rekonstruksinya hanya didasarkan pada 2 polisi terdakwa. Itu, dan divonis lepas oleh para hakim. Yang hakimnya ternyata salah satu atau salah 2 itu hakimnya terciduk. Itu siapa itu? Ghazalba Saleh. Tapi dihukum seumur hidup, kasus apa itu? Suap atau apa itu. Tapi di akhir-akhir ini malah setelah PK atau apa itu, malah diturunkan jadi 10 tahun. Itulah hakimnya Ghazalba Saleh yang memvonis lepas kedua polisi terdakwa, Yusmin Ohorelah dan Muhammad Fikri Ramadan Tawainela. Ya bayangkan vonis lepas. Ya, 6 nyawa anak manusia. Ya. Yang korban itu data-data HP-nya diekstraksi. Ya, tapi pelaku, polisi dan semua alat elektroniknya mulai dari pelaku di lapangan, ya, Yusmin Ohorelah, Fikri Ramadan Tawainela, terus sampai Verdi Sambo, sampai Bareskrim, sampai atas Polda Metro Jayanya, si Fadil Imran, ya Kapoldanya, itu tidak diekstraksi HP-HP mereka itu, alat-alat elektronik yang mereka pakai. Karena apa yang mengekstraksi pun polisi juga, ya nggak mungkin, ya. Mereka akan membela kesatuannya. Ya, inilah kualitas kepolisian di zaman rezim Joko Widodo. Ya. Yang korban HP-nya diekstraksi ke 6 korban tersebut.
Tetapi pelaku malah nggak diekstraksi HP-nya. Nggak diekstraksi, saya baca itu laporannya itu, apanya itu, putusannya itu. Tidak diekstraksi sampai tahu siapa yang memerintahkan. Apakah Kapolda Metro Jaya saat itu, apakah sampai di situ rantai komandonya Fadil Imran atau Dirtipidumnya. Siapa itu Dirtipidum Polda Metro Jaya saat itu? Enggak. Ya selesai sampai di situ. Hanya yang diekstraksi hanya ke 6 korban HP-nya. Inilah kualitas Mulyono, ya. Semoga negara ini belajar, ya. Belajar dari sejarah. Jangan pernah lagi terjadi di Indonesia ini, ya, terpilih presiden seburuk Joko Widodo, ya, seburuk Joko Widodo, kejahatan kemanusiaan, kebiadaban terhadap kemanusiaan, dan dia enteng-enteng aja menganggap nyawa manusia itu seperti biasa saja. Bayangkan ketika ditanyakan kasus Kanjuruhan, tunggu aja nanti itu nanti, sambil ketawa-ketawa mukanya itu, mulutnya itu. Coba siapa yang nggak jengkel kayak gitu? Nah, inilah negara kita, cepat kali ya kejadian-kejadian besar seperti itu lupa dari ingatan massa. Amnesia publik kita itu sangat keterlaluan. Belum lagi media-media besar untuk investigasi pun lebih cenderung menjilat ya daripada mencari kebenaran. Mulyono sudah kena mubahalah orang yang terzolimi, ya pastilah. Makanya saya bilang kan, segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Ya, kalau ratusan juta orang mengirim energi negatif kepada satu orang itu, maka terjadilah Panukkades Kurat sebagai gejala akut dari penyakit entah apa yang diidap. Ya. Itulah, nggak mau ngaku lagi sampai sekarang. Ya sudah, akui saja ijazahnya dari Pasar Pramuka yang buat Widodo, Tim Solo, David, Anggit. Ya, siapa yang mempertemukan? Dhani Iskandar, udah jelas itu nama-nama itu. Gitu. Tapi masih aja ya, saya lihat wataknya sih nggak pernah mau mengaku itu. Dari watak orang semacam itu nggak pernah mau mengaku itu. Ya. Masih pencitraan aja itu terus, ya. Dimulainya dari gorong-gorong lah, SMK lah, kacau, nggak punya kemampuan jadi presiden. Bayangkan kalau itu terbongkar, ya, ternyata 10 tahun presiden lulusan SMP, ya. Kalau benar itu ditelusuri, ya, divalidasi, kacau ya kan. Tapi seburuk-buruk apapun sejarah Indonesia ini ya harus ditulis ulang. Ya. Jangan karena buzzer-buzzer bayaran ini jadi tidak tertulis sejarah Indonesia. Ya. Kanjuruhan, kejahatan kemanusiaan di rejim Joko Widodo. 135 orang tewas. KM 50, manipulasi, rekayasa oleh kepolisian. Ya. 20 jam fiber optik putus, coba. 26 Januari 2020. Kan kabar reskrimnya saat itu Listio Sigit Prabowo ini. Yang sekarang Kapolri. 20 jam sebelum fiber optik tidak bisa menerima gambar karena putus. Coba bayangkan. 20 jam. Berarti kan sudah ada perencanaan itu. Gitu. Sudah ada perencanaan pembunuhan itu. 20 jam. Dan ada saksi di rest area KM 50 itu sudah banyak katanya pasukan polisi membawa laras panjang itu. Ya. Sebelum kejadian itu di rest area KM 50 itu ada di Tempo itu. Ya menurut saksi. Bayangkan, jadi sudah ada perencanaan pembunuhan dilakukan oleh orang-orang itu. Coba bayangkan. Pak Rizik katanya bawa bayi bahkan di dalam mobil itu ya. Iya.
cucunya atau apanya. Ya, bayangkan kok bisa setega itu. Kok kepolisian sebagai alat negara harusnya malah untuk tukang pukul itu loh, tukang bunuh. Kan kacau seperti itu Indonesia ini. Ya. Dan sampai sekarang itu, walaupun Mulyono ini sudah kurapan, masih apa dia tunduk dia. Sudah panu kades kurap entah apalah itu, kudis, alergi kulit, masih tunduk lagi polisi ini sama orang semacam itu. Kasihan Republik ini ya, dipimpin oleh orang yang ijazahnya nggak jelas. Bayangkan kalau itu terbukti dari Pasar Pramuka, tragedi kemanusiaan itu. Ya, kalau benar yang dikatakan Pak Betor Suryadi, itu semua 10 dokumen, bukan hanya ijazah, ya, sampai SKCK, surat kecerdasan, intelijensia, surat kesehatan dari rumah sakit, surat bebas narkoba dari polisi, semua dipalsukan. Sampai surat nikahnya pun dipalsukan. Sebenarnya jangan-jangan namanya bukan Joko Widodo ya, kok semua dipalsukan? Bingung kita. Kok bisa 10 dokumen dipalsukan untuk dokumen Cagup 2012 dan akhirnya dipakai untuk dokumen itu juga yang dipakai untuk Capres 2014. Waduh, Pak Prabowo Subianto ini benar-benar diprank ya, dikibulin oleh Mulyono ini. 2014 harusnya ya Pak Prabowo Subianto jadi presiden, tapi dikibulin oleh si Mulyono. Aduh, si Mulyono. Nggak ada pertobatan. Itu ya kasus kemanusiaan Kanjuruhan, KM 50, belum lagi kasus Vina Cirebon, ya di rezim Jokowi itu tahun 2016 kejadian. Ya, di rezim Jokowi Widodo itu 2016, baru 2 tahun dia jadi presiden saat itu, sudah hancur penegakan hukum. Ya, cuma diciduk aja kayak gitu, 7 orang terdakwa, diterdakwakan. Sekarang 6 orang tersebut masih masih terpenjara, di penjara seumur hidup. Padahal cuma asal ciduk aja si Rudiana itu, ya. Menurut pengakuan mereka dipukul, para terdakwa itu dipukul gembok, dikencingi, dikasih makan, dilempar makanan itu seperti ngasih makan ayam, disuruh minum kencing. Ada Sudirman yang ditembak pinggangnya. Bayangkanlah Parcok ini. Saya juga bingung. Saya salut lah ya dengan kesabaran masyarakat ini ya terhadap Parcok ini, polisi ini. Saya sudah salut kali lah lihat kesabaran rakyat Indonesia melihat kelakuan polisi ini. Ya. Padahal sudah pernah kejadian sebelum-sebelumnya gitu ya. Takutnya nanti masyarakat makin marah ya. Ya masyarakat marah ya terhadap kepolisian ini nggak pernah berubah. Sudah sampai titik kulminasi ya. Puncak kesabaran masyarakat Indonesia ini terhadap kepolisian, ya bisa berbahaya itu, gitu. Karena kan masyarakat ini mengamati terus tindak tanduk kepolisian ini, ya. Nggak takut rupanya mereka ini pada masyarakat, ya. Itu kasus Vina Cirebon, ekstraksi SMS 22.14.10 nggak dipakai oleh kepolisian Cirebon sana untuk reka adegan atau rekonstruksi, karena akan membebaskan ke-6 orang yang terpenjara itu. Dan Rudiana itu masih aman sekarang dan lain-lainnya. Itulah. Jadi bagaimana penegakan hukum seperti ini? Kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo, sudah kita teriakin pun sama Pak Prabowo ini sepertinya pinggolnya
telinganya sepertinya kurang mendengar, seperti bisu terhadap teriakan rakyat. Padahal nggak ada apanya prestasinya Listio Sigit Prabowo itu. Ya. Kemarin kasus Vina Cirebon apa dibilang? Sudah kami bentuk bla bla bla. Apa itu? Mulai dari Bareskrim, Irwasum, bla bla bla. Hasilnya nggak ada. Sampai sekarang statementnya nggak ada. Sampai sekarang. Cuma cuap-cuap aja ngomong-ngomong. Ya. Kasus Vina Cirebon, ke-6 orang tersebut yang harusnya dibebaskan berdasarkan bukti forensik dari Polda Jabar sendiri. Tetapi inilah hukum di Indonesia. Alasan penolakan PK katanya bukti forensik itu belum diuji di pengadilan. Siapa yang salah belum diuji? Ya polisi, jaksa, hakim. Tetapi yang menjadi korban 6 terdakwa itu. Yang salah sistem peradilan Indonesia, sistem hukum Indonesia. Bukti forensik itu ekstraksi SMS 221410. Ya. Itu nggak dipakai di rekonstruksi, tidak dipakai sebagai bahan pertimbangan penuntutan hakim. Coba termul itu si buzzer itu hapusin dulu admin saya yang di Danau Toba sana. Lagi ngomong serius muncul lagi kau. Kalau kau nggak mau ya nggak usah di sini kau. Ya kami membahas kejahatan kemanusiaan di rejim Joko Widodo. Yang kalian jilati pantatnya itu, yang kudisan sekarang, panukaris kurap, sekujur tubuh. Bayangkanlah Vina Cirebon, ya, 6 orang masih terpenjara. Ada itu dulu pengacaranya pingin tenar, ingin apa namanya, pedulian wong cilik, malam-malam datang tengah malam, gue jumpai tengah malam supaya besoknya tampil seolah-olah membela wong cilik, orang kecil, pro bono. Mana hasilnya? Setelah di pemerintahan apa perjuangannya? Nggak ada. Gitu loh. Sudah jadi menteri lupa. Sampai malam-malam datang. Nggak tahu apa-apa kasusnya. Sampai saya ajari 4 jam baru tahu. Sampai jam 1 malam. Seolah-olah tampil di TV. Membela orang kecil pro bono. Ternyata itu cuma medsos leader. Apa itu? Gimik-gimik. Cari panggung. Mana buktinya? Malah sekarang membela ijazah pramuka. Kacau. Menuntut saya 12 tahun. Terlagi mati juga kau. Ya. Munafik. Ya itulah saudara ya, bahwa orang yang kelihatannya membela itu, jangan kalian apa itu cuma gimmick itu, gimmick. Ya, gimmick itu. Nggak ada itu, duitnya itu. Ya, dewanya duit, yang disembahnya duit. Nah, itulah Vina Cirebon, kejahatan kemanusiaan 2016 dan sekarang masih terpenjara seumur hidup. Ya. Bukti forensik, alasan penolakan hakim, penolakan PK katanya bukti forensik itu belum diuji. Siapa yang salah? Terdakwa itu yang salah. Hakim. Dinaikkan gaji 280% ini hakim, kalau begini terus mentalnya bagaimana lah Indonesia ini ya. Munafik membela ijazah pramuka. Bener itu ya. Termul buzzer out.
Termul, out, diam. Kata si Luhut, bukan, kata siapa itu penasihat Kapolri, dia datang mau debat, dinyuruh orang diam. Ya kalau nggak kuat mental berdebat ya nggak usah kau datang ke TV. Udah tua juga. Ya itu si Arianto itu, diam katanya. Aduh, ampun. Terus Vina Cirebon kasus itu. Oh ya, sebelumnya juga kasus buku merah Tito Karnavian disobek itu oleh orang-orang polisi-polisi yang kerja di KPK. Ada lagi videonya terang benderang. Ya. Buku merah Tito Karnavian. Aman aja itu sekarang itu. Jadi penjahat-penjahat ini aman di Indonesia ini. Semakin jahat orang semakin aman. Ya. Semakin berijazah pramuka, semakin tinggi jabatan orang. Blok aja bang, biar nggak makan. Iya, saya blok biar jangan makan dia. Ya, biar anaknya nggak bisa dikasih makan Indomie itu. 400 perak per komentar. Termul sakit jiwa memang. Tahe. Ya, itu buku merahnya Tito Karnavian itu. Ya. Polisi-polisi yang bekerja di KPK itu menyobek ya uang-uang suap untuk Tito Karnavian. Kenapa itu nggak diusut Pak Prabowo Subianto? Tito Karnavian, ya buku merah, isinya uang-uang suap untuk Tito Karnavian. Entah dari siapa itu? Pengusaha importir apanya? Daging, iya. Kenapa nggak diusut si Tito Karnavian itu? Memangnya kebal hukum si Tito Karnavian itu? Aduh, parah Indonesia ini, bah. Udah terlalu parah dan semua orang bungkam, bisu, pengecut. Banyak cendekiawan, tapi takut. Untuk apalah gelarmu itu? Tinggi-tinggi. Takut di penjara. Pak Prabowo Subianto, ingat kasus buku merah Tito Karnavian itu disobek oleh polisi-polisi yang kerja di KPK, itu videonya jelas itu. Kacau Indonesia ini, ya. Manusia munafik jahat seperti Tito Karnavian itu masih aja menjabat. Ya, padahal kulihat mukanya sudah udah pada takut itu begitu jatuh rejim Mulyono. Nggak jadi 3 periode udah pada takut sebenarnya itu. Pak Prabowo Subianto, tolonglah perintahkan itu Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa ya semua bukti saksi-saksi tentang 10 dokumen Joko Widodo yang dipakai untuk pencagupan DKI 2012 dan pencapresan Jokowi tahun 2014 yang diterangkan secara gamblang oleh Pak Bitor Suryadi dari seorang PDIP senior ya, politisi PDIP senior. Berani nggak Pak Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti ini? Itu kan sudah sangat gamblang, ya. Bahkan mau apanya pun timeline-nya itu jelas. Kapan mereka sebelum pencagupan dan 10 dokumen itu apa saja. Bayangkan masa kayak gitu, ya, otak-atik dokumen untuk calon gubernur, calon presiden. Ini negara apa ini? Jokibul lagi sekarat. Jangan, Jokibul bukan lagi sekarat, sudah calon nabi katanya, sudah pantas jadi nabi itu. Ya. Oke ya, supaya sadar itu termul itu ya. Ya. Bahwa junjungannya itu begitu.
Ya, itu kasus Vina Cirebon, kasus Jessica Wongso lebih brutal lagi. Ya, saya punya bukti ilmiah saja pun nggak bisa ditangkap itu. Si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto, nggak bisa. Ya, sudah pakai software gratisan aja, iRedshop, Freemake, aman aja mereka. Ya, memasukkan anak orang ke penjara pakai software gratisan, mengotak-atik video CCTV itu. Aduh, itu kasus apa tadi ya? Kanjuruhan, KM 50, Vina Cirebon, Jessica Wongso, belum lagi kematian, oh ya, Afif Maulana lagi, ya di Padang sana, Sumatera Barat. Kapoldanya itu Irjen Suaryono. Sudah override, sudah terhapus otomatis. Nggak ada buktinya apapun. Ya, belum lagi kematian apa itu KPPS ya? 900 orang atau apa ya? Oh, KPPS tahun 2019. Ya, Joko Widodo itu presiden, katanya kecapean katanya. Tetapi hal yang sama terjadi pemilu yang sama tahun 2029, nggak ada yang mati. 2024 nggak terjadi itu. Nggak ada yang mati. Tetapi 2019 ketika Joko Widodo ya menjabat dan ingin lanjut ke periode kedua, meninggallah 900 ya. 900 orang KPPS dan tidak boleh diotopsi. Itulah Tito Karnavian, Mendagri. Sampai hari ini nggak jelas. Termul, menuntutlah kau ijazah aku, ijazah junjunganmu itu suruh apa? Tunjukkan. Tahe, termul, alangi ma, ahai, gulamoi. termul. Ya, saya kasihan sama hidupmu. Nggak tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Sudah jelas ada azab Panukades Kurap, masih aja kau jilati. Tertularlah nanti kau Panukades Kurapnya itu. Nggak apa-apa, yang penting biar laku obat Panukades Kurap itu ya. Mereka menuduh kita, saya, Pak Roy dan Bu Tifa dan lainnya, ya, barisan sakit hati. Kalau kalian termul barisan sakit kulit, herpes dan lainnya, barisan sakit kulit kalian, atau barisan kena ajab, ya biar tahu lebih enak mana, sakit hati atau sakit kena ajab kalian, saking banyaknya menipu. Alah barisan sakit kulit, ya. Sakit kulitnya itu udah menjalar mungkin kemana-mana itu ya, sampai ke segala macam posisi apa itu area. Makanya jalannya kayak apa dia, kayak perih gitu. Ya bertobat lah ya. Yang ngaku aja iya, waktu saya Cagup 2012 seperti dikatakan Pak Betor itu memang dokumen saya nggak ada, terpaksa dibuatkan Widodo atas koordinasi dari Dhani Iskandar gitu, dan dokumen itu saya pakai juga untuk capres. Tiba-tiba tadi malam di Kompas TV ada orang-orang yang di desa Ketoyan ya, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, itu mengingat semua kejadian every detail 40 tahun. Coba lah bayangkan, tanpa ada dokumen tertulis atau gambar-gambar, nggak ada. Yang penting ingat, sampai lampu Petromax jatuh, ya, yang diduga Jokowi itu sampai gini dia. Ingat, 40 tahun. Padahal waktu kami ke sana, Desa Ketoya, kepala desanya mengatakan 2000 kejadiannya KKN yang katanya ada Jokowi tahun 1983.
Datang lagi Kompas TV berubah tahun 1985. Setelah Jokowi mengatakan KKN 1985 awal. Apa? Ibu gadis itu kan putrinya Pak Jinto. Sebelumnya berkuasa ayahnya 32 tahun. Yang kemarin mengaku 44 tahun. Entah apalah itu. Saya heran, Termul ini senang kali nonton live saya ya. Apa nggak laku live kalian itu? Ya, Termul Nusantara itu kan banyak YouTuber Termul Nusantara itu. Ya, katanya Pak Roy, banyak YouTuber Termul Nusantara. Saya nggak tahu siapa mereka itu. Termul Nusantara. Mungkin barisan sakit kulit mungkin ya. Barisan sakit kulit yang ijazahnya dari Pramuka. Oh iya ya, kapan saya mengatakan desa Ketoyan, desa KKN Jokowi fiktif? Saya bilang di medsos tersebar, makanya kita verifikasi di medsos itu katanya apa namanya berdiri tahun 2000-an, makanya kita verifikasi. Kok saya dibilang fiktif sih? Distorsikan terbuli ini kayaknya. Ya, kita verifikasi gitu loh. Dan menurut kepala desanya, ibu kepala desanya ada KKN tahun 83 sebelum direvisi oleh Joko Widodo tahun 85. Ya mungkin bu kepala desanya nonton TV mengatakan di TV mengatakan KKN Joko Widodo tahun 1983. Nah, ikut-ikutanlah bu kepala desa itu tanpa dokumen apapun gitu loh. Jadi cuma katanya-katanya sama seperti kesaksian dari orang-orang yang sangat detail, ya, sangat detail sekali, mengingat kejadian 40 tahun lampu Petromax jatuh katanya, ya, di sebuah meja, 40 tahun masih ingat, dan itu tahun 85, jadi bergeser tahunnya. Nggak tahu ya, pada saat pertemuan 15 April 2025, ya, pihak Rektor UGM, ya, Wakil Rektor Profesor Wening Udasmoro, ya, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bilang nggak ada dokumen itu, sedang dicari katanya. Ya, nggak tahu, Dirtipidum menyimpulkan tahun 1983, katanya sedang dicari. Itu jawaban mereka, makanya saya akan datang lagi ke UGM untuk menagih, karena Profesor Wening Udasmoro ini berjanji, ya, berjanji pada saya akan merilis video itu secara utuh atau memberikan kepada saya video pertemuan itu 15 April asal saya rilisnya utuh. Nah, makanya saya tagih, saya datang. Itu tujuan saya salah satu ke UGM. Begitu saudara. Ya. Kan sudah janji, makanya saya tagih lagi. Gitu loh, dan saya ingin melihat, saya minta nanti sama Profesor Wening, katanya ingin keterbukaan, UGM adalah lembaga akademik, mana dong skripsi-skripsi tahun 1985, khususnya Fakultas Kehutanan, biar bisa kita bandingkan teknologinya, ya, gitu, itu aja yang kita minta, kan nggak ada apa-apa, menuntut keterbukaan aja kepada UGM. Kalau enggak ya udah mengaku, oh benar, ijazah itu bukan dari kami, tapi dari Pasar Pramuka. Paling UGM akan dipercaya lagi daripada seperti ini kan. Sampai skripsi-skripsi tahun 85 aja entah di mana diamankan, kita nggak tahu. Makanya saya minta, kalau memang digudangkan, ayo kita lihat. Berikan saya akses untuk melihat, kan gitu. Biar saya videokan foto-foto, kan gitu, ya kan? Ya kalau semakin menutup diri, ya semakin yakin publik bahwa ijazah Jokowi dari Pasar Pramuka Salemba. Kalau UGM semakin tertutup. Ya, kalau benar pasti terbuka. Ya. Karena tanggal 15 April 2025 pertemuan di ruang 109 itu bau amis. Rekayasanya sudah sangat sudah sangat bau. Nggak ada satu dokumen pun mereka sajikan. Nggak ada. Cuma modal cuap-cuap aja wakil rektor itu. Nggak ada satu dokumen pun.
Cuma skripsi itu pun setelah diminta oleh Pak Roy, ya udah dicarikan, itu aja. Dan sudah saya tanyakan, ya, lembar pengesahan penguji pada skripsi itu kok nggak ada. Pada skripsi Jokowi, lembar pengesahan tanda tangan atau pengujian skripsi, ya, atas nama Joko Widodo. Saya tanya, kok nggak ada? Memang nggak ada. Itu jawabannya Profesor Wening, Wakil Rektor UGM. Memang nggak ada. Masa bisa dikatakan skripsi nggak ada tanda tangan penguji? Makanya perlu kita lihat, ya, tahun 1985 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, apa teknologinya yang dipakai? Sudah pakai apa? Komputer canggih atau cuma mesin ketik manual? Dan bagaimana tanda tangan pengujinya, dicantumkan nggak? Gitu loh. Kan begitu. Kan katanya ada sekitar 60-70 orang angkatan 80. Yang wisuda berapa? Tahun 85. Yang bersamaan November 85, kan bisa kita lihat. Tapi kalau itu nggak bisa diperlihatkan UGM, ya berarti kan publik semakin percaya itu ijazah dari pasar pramuka. Gitu loh. Apalagi Joko Widodo, ya, nggak tahu Joko Widodo yang mana ya, saya nggak bisa pastikan Joko Widodo yang mana. Seseorang bernama Joko Widodo terdaftar sejak awal tingkat studi SM, sarjana muda. Berarti harus ada ijazah sarjana mudanya. Kalau memang melanjutkan ke sarjana, ya, yang ada saja produksi pasar pramuka, apalagi sarjana mudanya. Apa mau buat lagi ke pasar pramuka? Sudah terbakar. Gitu loh. Ya. Kenapa saya ke Wakil Rektor bidang kemahasiswaan? Ya karena bidangnya. Ya nanti ya minta akses untuk melihat skripsi-skripsi tahun 1985. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, ya seluruh fakultas nanti kita minta. Gitu loh. Supaya ada keterbukaan. Kalau cuma punya Joko Widodo yang pakai teknologi sangat modern itu, dan hanya segelintir orang yang sudah direproduksi, bimbing penguji maupun sudah hasil reproduksi, berarti yang segelintir orang itu seperti Sigit skripsi punya Sigit Hartwinarta, terus siapa itu Saminudin Barorito, ya, tanda tangannya pun beda, tanda tangan pembimbing utamanya Hasanus Simon, kan sudah hasil rekayasa. Kalau skripsi, lembar pengesahan skripsinya sudah hasil rekayasa, maka ijazahnya pasti palsu. Karena di UGM harus pakai skripsi, ujian skripsi. Kecuali dari lulusan Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti, Sylvester Stallone itu. Ya kalau dia nggak pakai skripsi ya wajar. Karena kan Ruko University 3 lantai sudah ditutup dikti. Kan begitu. Kalau UGM, ya, Stallone, ya, Sylvester Stallone. Kalau di UGM, ya, kau nggak tahu karena kau nggak pernah S1 di sana. Harus skripsi. Kalau skripsinya abal-abal, berarti dia nggak lulus atau nggak pernah ada kuliah di situ. Ya, itu produk akhirnya untuk mendapatkan sarjana. Kalau nggak skripsi, ya berarti nggak lulus. Ada teman saya, ya, di Elektro Game, lulus semua dia mata kuliah, tapi dia malas-malasan skripsi, jadi nggak lulus skripsi. Ya nggak lulus dia sarjana, walaupun itu mata kuliahnya sudah banyak, walaupun dia sudah KKN, kan begitu. Tetapi dia terkendala skripsi, nggak lulus, drop out. Begitu Sylvester Stallone, ya. Itu beda dengan Ruko University dah, bah, ya. Ruko University mungkin lebih susah. Mungkin pakai tesis untuk skripsi. Untuk S1 lebih susah mungkin Ruko University daripada UGM. Ada dari Camet ini bilang terkait di buku alumni UGM yang penerimaan itu kan ada nama Joko Widodo tapi SMA-nya Yogyakarta.
Iya, di buku alumni UGM yang beredar di media sosial. Makanya saya bilang beredar di media sosial pada saat ke Wonosegoro juga saya bilang beredar di media sosial, makanya perlu verifikasi gitu loh. Bukan dibilang fiktif. Ya, buku alumni wisuda UGM yang beredar, saya bilang beredar, ya kan? Bukan dari UGM-nya saya terima. Yang beredar di media sosial, di situ ada seseorang bernama Joko Widodo. Ya, terus di situ ternyata SMA-nya SMA 6 Yogyakarta, bukan SMPP 40 atau SMA 6 Surakarta. Gitu loh. Berarti orangnya orang yang sama atau orang berbeda, gitu loh. Foto berkacamata juga di buku wisudanya itu. Ya, makanya saya bilang itu kan buku wisuda yang beredar di media sosial. Kita nggak tahu ya benar atau tidaknya. Itu kan tinggal kemampuan ngedit itu. Termul barisan sakit kulit. Iya. Makanya ya, kalau skripsinya sudah direkayasa, lembar pengesahan skripsinya, maka tidak ada ijazah. Apalagi orang itu ya Joko Widodo nama jurusannya pun nggak tahu. Jurusan teknologi kayu yang nggak pernah ada di UGM. Ya, nama pembimbingnya pun dia nggak tahu. 2017 dia bilang Pak Kasmujo, diralat Pak Kasmujo, 2025 diralat dialah lagi, diralat Jokowi jadi pembimbing akademik, diralat lagi, dibantah sama Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik dan bukan pembimbing skripsi. Kayak mana lah orang bisa kuliah kayak gitu coba? Kan sangat meragukan. Ya pantas akhirnya orang menerima secara logika apa yang diterangkan oleh Pak Betor Suryadi. Karena berkesesuaian semua. Ya, lembar pengesahan skripsinya sangat modern. Yang nggak ada di zaman itu, di Amerika saja cuma masih pakai IBM Electric Typewriter, atau paling nggak pakai IBM XT atau AT, dan itu juga pakai DOS. What you see is what you get, masih dot matrix, masih bergerigi tepi-tepinya. Ya kan udah jelas. Ya. SMA 6 Yogyakarta, saya fokus di kuliah lah S1. Saya lebih fokus nanti mengejar Profesor Wening untuk diberikan akses terhadap skripsi-skripsi tahun 1985, bagaimana teknologinya, bagaimana formatnya, ya kan? Itu aja. Kan itu publik, wajar dong kita minta. Masa semua skripsi tahun 1985 di UGM mau diborong ke dibawa ke Baris Krim, kan nggak mungkin. Kan? Ada berapa ribu orang yang lulus tahun 1985 itu. Ya kita lihat, kita minta akses. Kalau nggak mau, ya sudah kan kita kontenkan. Kalau nggak mau, bahwa inilah jawaban UGM, kan gitu. Iya, dan saya akan tanyakan sarjana muda. Ya kan, dia bidang kemahasiswaan. Bagaimana orang yang bisa masuk sarjana muda, lulusnya sarjana. Kan gitu. Apakah Joko Widodo juga punya ijazah sarjana muda? Kan begitu. Kan kita tanyakan baik-baik. Ya kan? Apa sih datang ke UGM gampang? Sekalian kita kontenkan respon mereka. Ya kan? Gitu. Kalau nggak mau ya terserah kau lah. Ya. Saya kan cuma datang baik-baik, saya kontenkan. Bagaimana respon Anda, tanggapan Anda? Diberikan akses enggak? Kalau enggak ya saya kontenkan. Saya datang lagi. Ya. Sama seperti acara Kamisan dari Bu Wawan ya. Pahlawan Reformasi 1998. Saya buat aja seperti acara Kamisan. Gitu loh. Tiap minggu datang sekali. Ya kan? Saya kontenkan itu UGM. Sampai Profesor Ova Emilia mau menerima saya. Kan gitu. Kalau nggak mau, ya terserah. Nggak ada yang maksa juga. Tapi kan publik jadi tahu kenapa kau nggak mau kan. Kenapa kalian menghindar semua? Publik kan jadi tahu. Gitu. Ya kan?
Kemarin liputan Kompas TV kenapa tidak on air ya statement dari Pak Kasmujo ya ketika ditanyakan oleh pembawa acaranya Dipo Nurbahagia, kenapa nggak on air gitu loh. Kan publik ingin tahu juga on airnya bagaimana. Apakah Pak Kasmujo membantah statementnya ya ketika saya temui atau malah mengiyakan, kan begitu, ya kan? Saya yakin Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo sekarang sudah pada titik di mana mereka sudah sangat muak dengan kebohongan-kebohongan yang beredar selama ini. Sudahlah, kami sudah di bab akhir kehidupan kami. Kami ingin jujur bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Karena Joko Widodo ternyata ijazahnya menurut Betor Suryadi dibikin di Pramuka Salemba. Yang nggak mungkin punya dosen pembimbing dan pembimbing skripsi dan akademik kalau dibikin di Pramuka Salemba, UPS. Iya, semua skenario runtuh dan berkesesuaian semua. Ya, sudah konvergen ini, sudah final. Ya, oleh karena itu, kalau kalian ingin menjenguk Pak Jokowi, diawalilah kalian kalau datang ke sana dengan salam pramuka. Pak, jujur aja lah Pak dan tobat. Bilang aja, buju aja lah Pak Jokowi untuk salam pramuka. Gitu, udah banyak, udahlah. Ya, katanya Pak Betor Suryadi juga, arsip itu ada kok di DPP PDIP. Cuma belum mau aja mereka mengeluarkan. Mungkin ingin melihat dulu langkah lanjutan dari Pak Jokowi ini apa, kan gitu kan? Baru nanti sreng. Mungkin bagian dari strategi, ya. Tepok pramuka, salam pramuka. Semoga Pak Jokowi cepat sembuh dan berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan ijazah bikinan Pramuka Salemba. Salam pramuka bikin termul kaum Manap doang. Termul kumpulin donasi buat obat kulit. Iya. Ya. Coba buat donasi itu para YouTuber termul Nusantara ya. Buat donasi untuk obat kulit supaya diimpor dari Cina atau dari USA. Kan kalau Cina itu banyak obat-obatan dari akar-akaran atau yang sering itu kalau di Siantar tuh ada itu obat-obat organik. Ya kan? Salam pramuka, saudara-saudaraku para termul Nusantara. Semoga kalian bisa donasi untuk obat kulitnya dia ya. Oke, kalau kalian ingin membantu, sekali lagi saya bilang, kalau kalian ingin membantu kehidupan Pak Bambang Tri, ya, kalian bisa kirim ke rekening BRI dari Yayasan Al-Khoiriyah. Nomor rekeningnya banyak yang tanya, Bang, di mana Bang nomor rekeningnya? Di kanal saya, diklik aja itu kanal saya, kanal YouTube Bill Liga Academy, klik simbolnya, ya, profilnya, di situ ada deskripsi. Deskripsinya di situ langsung nama yayasannya dan nomor rekeningnya. Itu bukan milik saya ya. Disclaimer, itu dikasih, yayasan itu dikasih oleh seseorang yang dipercaya oleh Pak Bambang Tri. Gitu, saudara. Jadi tidak ada saya keuntungan pribadi apapun, ya. Tetapi untuk mengakhiri video kita kali ini, mari kita salam pramuka. Salam pramuka, salam pramuka. Pak Jokowi mudah-mudahan cepat sembuh dan mengaku bahwa ijazah Anda dibikin oleh Widodo, ya, dikoordinasi oleh Dhani Iskandar di Pramuka Salemba. Kalau kita di Jakarta nanti, kita ngopi-ngopi di pasar
Pramuka Salemba. Kita tanyakan ahli-ahli dokumen di sana. Kalau bisa ketemu, siapakah yang membuat 10 dokumen Joko Widodo sesuai keterangan Pak Bitor Suryadi? Wih, saya jadi senang ya karena dibilang saya kaum barisan sakit hati. Karena ada yang lebih sadis ternyata, kaum barisan sakit kulit. Ya, panu kades kurap menjalar ke seluruh tubuh. Itulah kalian. Makanya jangan bilang barisan sakit hati. Saya santai-santai aja jalan-jalan pakai uang pribadi daripada tahu cuma mengharapkan 400 perak per komentar, mana cukup lah itu untuk jalan-jalan itu. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Pramuka. Pramuka, gempar dunia.